Saya bisa ibaratkan sebenarnya negara kita ini seperti satu pesawat di mana kita ini semua di dalamnya. Ya. Apakah dia kelompok yang banyak, kelompok yang kecil, masing-masing punya pengaruh. Bayangkan kalau dalam satu pesawat itu ada 2 orang, 3 orang yang bermasalah, maka satu pesawat itu juga bisa bermasalah. Oleh sebab itu, kita ini punya kewajiban bagaimana menjaga keselamatan pesawat negara kita ini. Yang sedikit, yang banyak, semua harus punya kepedulian untuk menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan di dalam rumah besar Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia TVRI Sulawesi Selatan, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Alwiyah Nur Syarif pada program Hasanah Keislaman dan Kebangsaan yang merupakan program acara kerjasama antara kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf bersama TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Alhamdulillah pada hari ini dengan tema yang sangat menarik yang akan kita kupas secara tuntas, melihat kembali Indonesia yang memiliki bermacam-macam suku, agama dan juga bahasa. Tentunya keragaman ini menunjukkan sebuah nilai luhur dari Indonesia itu sendiri dalam sebuah kesatuan yang diterapkan dari kekuatan masyarakat yang hadir. Keragaman agama, suku dan bangsa menjadi salah satu tolak ukur suatu bangsa memiliki sebuah kesatuan yang sangat luar biasa. Lalu seperti apa toleransi beragama yang diterapkan di Sulawesi Selatan pada khususnya? Semuanya akan kita akan kupas pada kesempatan sore hari ini melalui program Hasanah Keislaman dan Kebangsaan bersama TVRI Sulawesi Selatan. Para pemirsa TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengundang para narasumber yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan untuk menempatkan diri. Profesor Haji Rahim Yunus yang merupakan Ketua FKUB Sulawesi Selatan. Kita berikan aplaus yang meriah. Kami persilakan, Prof. Selanjutnya, hadir pula bersama kita pada kesempatan hari ini, Bapak Haji Malingkai Ilyas LC, Sekretaris Kelompok Kerja Moderasi Beragama Pokja MB Sulawesi Selatan, mewakili pihak pemerintah. Dan juga hadir dari organisasi masyarakat dari Bapak Yongris Lau yang merupakan ketua dari Permabudi Sulawesi Selatan. Kami persilakan untuk menempatkan diri. Baik, para pemirsa, toleransi antarumat beragama ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik kebijakan dari para pemerintah itu sendiri dalam lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia dan di bawah naungan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, kita akan mengupas secara langsung bagaimana jika toleransi beragama di Sulawesi Selatan ini disepelekan, apakah akan terjadi hal-hal yang akan meracuni keutuhan dari bangsa itu sendiri. Untuk yang pertama, kami akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu dan menyapa kepada masing-masing narasumber. Saya ke Prof. Rahim Yunus selaku Ketua FKUB Sulawesi Selatan. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu sosok yang sangat berperan untuk menggabungkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dari keragaman agama yang ada di Sulawesi Selatan, tentu menjadi motor penggerak bagi Kementerian Agama Sulawesi Selatan sendiri untuk bisa menghadirkan toleransi antar umat beragama di Sulawesi Selatan. Lalu seperti apa peranan FKUB itu sendiri, Prof, dalam menjalankan dan menghadirkan toleransi itu bekerja sama dengan pemerintah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, kami tentu saya sangat berterima kasih atas undangan untuk berdialog di sore hari ini, karena itu memang merupakan tugas utama dan tugas pokok kita di FKUB supaya senantiasa saling bertukar pandangan, pikiran, bagaimana Indonesia ini ya multi agama, multi suku, kita bisa rukun terus. Ini ada 3 hal yang menjadi indikator yang namanya rukun, yang kita harus sukseskan
Dan itu juga menjadi bahan evaluasi kita setiap tahun untuk menilai apa kita sudah maksimal rukun atau belum. Baik. Dan itu tugas kami juga FKUB. Yang pertama ya tentu saja adalah toleransi, ya, menghargai perbedaan. Karena tidak boleh tidak, kita bangsa Indonesia tidak boleh seperti negara yang satu agama atau satu ras. Karena memang didirikan oleh satu kelompok agama itu. Kita Indonesia tidak. Didirikan oleh kita semua secara bersama-sama. Karena tidak boleh harus ada yang disepelekan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Supaya tidak disepelekan, kita harus saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, memiliki kedudukan yang sama, kesetaraan. Nah, yang kedua. Kesetaraan. Jadi saling menghormati, saling menghargai perbedaan baik antar dan inter. Nah, karena sering bukan saja yang sering tidak toleran satu dengan yang lain, terkadang ya antar dalam agama itu sendiri. Nah, ini yang kadang ya kalau kita di FKUB yang selalu melakukan pemantauan, evaluasi terhadap hubungan toleransi antar umat beragama, saya kira cukup sangat bagus. Ya, meskipun yang sering terjadi gesekan itu inter. Nah, sehingga dari 3 indikator yang namanya kerukunan, yang pertama tadi toleransi, yang kedua kesetaraan, yang ketiga kerjasama. Nah, kita di Sulawesi Selatan sebetulnya kalau ini dicapai toleransi yang maksimal itu dari antara 1 dengan 100. Nah, tahun 2020 ini ya kita sudah alhamdulillah Selatan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Rata-rata nasional cuman 74, kita 75. Tapi ada yang 80. Ya, 80 itu ya tertinggi artinya tingkat kerukunannya sangat tinggi di sana. Tetapi kita yang mencapai 75 poin dari 3 aspek tadi, aspek yang paling rendah memang toleransi. Toleransi yang paling rendah, artinya menghargai perbedaan. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Sesungguhnya bagaimana memaksimalkan kerukunan ini melalui ya pandangan-pandangan sikap kesetaraan kita sebagai bangsa, kesetaraan kita sebagai manusia, atau adapun kalau terjadi perbedaan ya itu tidak bisa dipungkiri. Nah, satu hal yang bisa menjadi dasar yang kuat supaya kita bisa menjadi bangsa yang rukun, sehingga kita bisa ada kesetaraan, tetap ada kerjasama yang baik antar dan inter, dan juga toleransi yang kuat antar dan inter. Nah, maka itulah moderasi beragama harus diwujudkan, harus digelorakan. Nah, gimana bentuk moderasi beragama ini? Ya, pijakannya apa? Kepada 4 hal yang kita harus perkuat, dan itu menjadi landasan kita. Yang pertama, komitmen kita berbangsa. Nah, komitmen berbangsa dalam kehidupan bernegara dan pada undang-undang dasar, pada aturan-aturan yang ada. Nah, ini harus yang jangan lalu kemudian kita merasa mau sebagai bangsa tapi masih ingin mengganti Pancasila misalnya, ya, atau masih ingin menjadikan negara ini negara yang beragama. Padahal kita sudah sepakat bahwa negara kita ini ya negara yang berdasarkan 4 pilar, itu kesepakatan. Kalau dari segi pandangan kita sebagai umat Islam ya ini, mungkin juga dari saya, dari yang lain juga, dari Hindu juga, dari Buddha, dari Kristen, memiliki pandangan yang sama bahwa semua yang namanya hasil kesepakatan. Kalau dalam Islam itu menjadi hukumnya wajib untuk kita tegakkan. Nah, dalam Al-Quran dikatakan wasyawirhum fil amri Allah. Jadi hasil kesepakatan itu wajib, karena memang di dalam mengurus negara, kalau dalam pandangan Islam itu tidak ada yang mengatakan harus sistem ini yang kau pakai. Kalau kita merujuk kepada apa yang disabdakan Rasulullah, amrum syura bainahum, atau ada urusan negara, yaitu terserah kepada kesepakatan kamu. Apa yang menjadi kesepakatan kamu, itu yang harus kamu lakukan, tegakkan. Nah, inilah yang pertama, komitmen kita berbangsa pada negara ini. Nah, ini yang harus diperkuat supaya kita tidak mencari kesalahan-kesalahan atau perbedaan, tapi kita harus dalam kebersamaan. Nah, yang kedua adalah bagaimana supaya anti kekerasan. Nah, komitmen kita terhadap anti kekerasan dalam beragama. Nah, jangan kita paksakan agama kita pada orang lain, apalagi dengan menggunakan paham orang lain semuanya kafir, salah. Nah, ini.
Jadi inilah yang harus kita tegakkan sebetulnya, komitmen anti kekerasan kita. Baik. Dan bagi Islam itu sangat sangat jelas sekali. Tidak membolehkan la ikraha fid-din, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Ya, lakum dinukum waliya, agama-agama itu jelas sekali. Kalau dalam Islam dan Kristen juga seperti itu, Hindu juga seperti itu, Buddha juga seperti itu. Ya, maka sangat-sangat jelas sekali sebetulnya komitmen kita yang harus tegakkan. Dan yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Ya, tidak mungkin semua orang sama. Ya, satu ibu saja, satu bapak lahir tidak mungkin sama. Dan saya dilahirkan di Sulawesi Selatan, ya tentu saja saya tidak menjadi penganut agama yang seperti yang dianut oleh orang di Rusia misalnya. Mungkin kalau saya ada di Rusia, saya juga jadi komunis. Atau jadi lahir di Eropa, ya bisa saja saya menjadi penganut agama yang ada di sana. Nah, yang keempat itu adalah ya bagaimana supaya menghargai budaya kita. Karena memang kita hidup di Indonesia yang memiliki budaya. Baik. Budaya yang harus kita hargai, dan itu yang memperkuat kita. Baik. Nah, kalau empat hal ini kita perkuat, ya saling menghormati, anti kekerasan, menghargai budaya masing-masing, ya. Lalu kemudian kita komitmen terhadap kebangsaan kita berdasarkan aturan-aturan undang-undang dasar, ya insya Allah kita akan rukun. Baik. Nah, itu saya barangkali Terima yang kasih menjadi indikator Prof. kita. Rahim Yunus. Saya tadi mendengar sebuah kalimat terkait moderasi beragama. Kali ini saya akan menuju ke Bapak Haji Malingkai Ilyas LC. Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu provinsi dari 8 provinsi yang sudah menjadi percontohan dari moderasi beragama itu sendiri. Seperti apa gambaran moderasi beragama yang sudah ditanamkan atau dicetuskan di Sulawesi Selatan? Atau baru di tahun ini Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi dari 8 provinsi percontohan, atau memang sebelumnya sudah dilaksanakan percontohan terkait moderasi beragama di Sulawesi Selatan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, kami mewakili Kakanwil, dalam hal ini Kepala Bagian Tata Usaha, karena kebetulan pada saat yang sama ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan hari ini. Yang kedua, terkait moderasi beragama. Jadi moderasi beragama ini kita mengenal tema moderasi beragama itu sejak tahun 2019. Kita ingat waktu itu masih Pak Menteri dijabat oleh Pak Lukman Saifuddin, LHS. Kemudian berkembang dan terus ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di internal Kementerian Agama. Kemudian pada tahun 2021, tahun kemarin, Sulawesi Selatan dijadikan sebagai salah satu dari 8 wilayah prioritas percontohan. Ini membuat kebanggaan tersendiri untuk kami di Sulawesi Selatan. Dari tahun 2021 itu, alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa kegiatan, mulai dari tingkat kanwil sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, khusus tahun 2022 ini dengan terbitnya KMA 494 tahun 2002 tentang tahun toleransi, itu semakin memperkuat langkah kami dalam mengawal implementasi moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Nah, khususnya di Sulawesi Selatan ini ada sedikit yang menarik dibandingkan provinsi lain, bahwa di Sulawesi Selatan ini sudah terbentuk juga namanya tim kelompok kerja moderasi beragama. Kebetulan kami sudah melakukan 2 kali pertemuan dan kita sudah membahas tentang kegiatan apa saja yang bisa dilakukan mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat kelurahan dan desa, dan akan melibatkan seluruh ASN Kemenak untuk tahun 2022. Insya Allah nanti 2023 itu akan keluar untuk ke instansi-instansi lain. Demikian. Baik. Terkait moderasi beragama telah kita dengarkan, kemudian terkait dari FKUB sudah menyampaikan pula sebagai bagian dari pembinaan toleransi beragama di Sulawesi Selatan, perwujudan dari moderasi beragama di Sulawesi Selatan. Dan sekarang saya ingin ke Pak Yong Rislau, bagaimana merasakan
toleransi beragama di Sulawesi Selatan itu sendiri sebagai organisasi masyarakat dari agama Buddha? Baik, terima kasih Bu. Dan pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih banyak sudah diundang di acara Hasanah Keislaman ya, dan Kebangsaan. Memang kita ini walaupun berbeda agama, tapi kita masih punya nilai-nilai kebangsaan yang sama. Dan juga yang paling penting sebenarnya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Ya, karena memang agama itu kan dibuat untuk manusia dan untuk memanusiakan manusia. Nah, seperti kita tahu sendiri bahwa begitu banyak sebenarnya tantangan ya dalam kehidupan beragama kita, khususnya dalam dalam interaksi antar umat beragama. Dan masyarakat kita ini kan sangat plural, bukan hanya dalam hal agama, tapi dalam hal pemikiran juga. Dan pemikiran inilah tidak semuanya masyarakat kita itu mempunyai kedewasaan dalam menerima perbedaan. Sehingga kita memang harus maklum bahwa bangsa kita ini masih masih dalam taraf untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita, meningkatkan pemahaman kita akan perbedaan, lalu juga yang paling penting bagaimana merubah mental moral kita dalam menerima berbagai perbedaan yang ada. Itu sebenarnya. Nah, ya kami sebagai umat Buddha ataupun umat-umat lain yang mungkin ya tidak yang lebih sedikit ya jumlahnya, ya memang harus lebih tahu diri lah ya. Itu juga bagian dari toleransi sebenarnya. Meskipun hak beragama itu adalah hak yang asasi, tidak ada minoritas, nggak ada mayoritas, tetapi hidup di dalam satu masyarakat yang sangat plural, di mana kami itu menjadi satu kelompok yang lebih sedikit, ya harus lebih memahami orang-orang yang yang komunitas yang lebih banyak. Tetapi yang paling penting sebenarnya bagaimana umat Buddha ya, atau yang Kristen atau yang non-Islam itu bisa lebih memahami suasana kebatinan dari umat Islam yang lebih banyak dan lebih banyak beraktivitas, lebih banyak dalam jumlah, sehingga ya memang mau tidak mau kita harus dibutuhkan ekstra pemahaman untuk itu. Ya di mana-mana ya memang kita masih harus akui ada beberapa tempat yang mungkin kesulitan untuk membangun tempat ibadah. Tapi sebenarnya bukan soal masyarakatnya sebenarnya, tetapi bagaimana komunikasi yang tidak terbangun di situ. Banyak hal yang sebenarnya kecil saja atau masalah-masalah mungkin masalah yang bukan masalah agama tapi masalah sosial. Tetapi hal itu akhirnya merembet ke masalah tempat ibadah misalnya. Gitu. Tapi ya yang paling penting kami melihat bahwa bagaimana masyarakat kita ini bisa diedukasi. Yang kedua adalah komunikasi dengan semua pihak diperbaiki, termasuk dengan pemerintah, dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama itu dibangun kembali. Baik. Dan dengan adanya komunikasi yang bagus, pemahaman yang bagus, saya yakin orang-orang juga bisa akan lebih memahami. Gitu. Jadi ya kami memang sangat memahami sekali bagaimana keberadaan kita ya sebagai kelompok yang lebih kecil ini di tengah-tengah yang lebih banyak. Dan memang kita harus menganggap bahwa ya umat Islam ini adalah kakak tertua kita yang harus kita butuh perlindungan gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Yongrislau. Seperti yang telah diutarakan tadi oleh Prof. Rahim Yunus terkait bahwa toleransi itu sebenarnya adalah ajaran yang harus kita bangun tidak hanya antar tapi inter juga. Dan di sini kita bisa melihat bahwa di Sulawesi Selatan dengan keragaman agama, suku, budaya dan adat yang ada, memang sangat sulit untuk membangun sebuah kebersamaan jika komunikasi tidak terjalin dengan baik. Dan beruntungnya di Sulawesi Selatan ada forum kerukunan umat beragama dan pemerintah sangat mendukung serta memberikan dorongan kepada siapapun dalam bentuk apapun untuk bisa mengembangkan toleransi beragama di Sulawesi Selatan itu sendiri. Baik, para pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke para pemirsa yang hadir di studio 2 TVRI Sulawesi Selatan. Setelah mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, dari Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan terkait toleransi menjaga keutuhan NKRI, terkhusus di Sulawesi Selatan. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekedar perkenalan, kami penyuluh agama Islam Kota Makassar, dan insya Allah hadir hari ini bersama Ketua Porsikma, Forum Silaturahmi Lintas Agama. Jadi ada juga dari penyuluh. Alhamdulillah, berbicara tentang toleransi, sangat menarik tadi apa yang dibahas oleh Prof, bahwa ada 3 indikator kerukunan. Yang pertama toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dan ini sebagai seorang penyuluh, saya memang sangat menantang Prof di tugas kami di lapangan. Ada hal yang mungkin ada ide-ide daripada pembicara di atas, bagaimana cara menumbuhkan toleransi di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya plural atau berbeda. Karena kami terus terang dari penyuluh itu, kami ada dari penyuluh agama Islam, ada dari Kristen, ada dari Protestan, ada dari Buddha. Itu sering kita bersama dengan forum lintas agama. Dan memang ya, tidak boleh dipungkiri bahwa itu adalah sebuah tantangan, tetapi kalau kita secara wajar sebenarnya bahwa perbedaan itu adalah anugerah. Tapi itulah barangkali Prof, mungkin ada solusi-solusi sebagai kami membutuhkan sebagai penyuluh agama yang berada di garda terdepan Kementerian Agama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa tadi? Sorry, perkenalkan, saya Syamsiah SAG MSI sebagai Ketua Pokjalul Kota Makassar. Ibu Samsiah. Baik. Langsung ke Prof Rahim Yunus ya terkait pertanyaannya. Prof, kami persilahkan. Ini sebagai seorang penyuluh. Iya, terima kasih Dinda Santia ya. Saya kira ada 3 pendekatan yang kita harus bangun untuk senantiasa menjaga toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dan ketika pendekatan ini kalau sudah dipahami dengan baik oleh setiap kita warga negara, meskipun kita beda suku, agama, dan bangsa, saya kira akan terwujud, terbangun dengan baik. Pertama, pendekatan kemanusiaan, seperti tadi kata Pak Andres. Kita semua manusia. Kenapa kok tidak mau? Nah, kita dilahirkan dengan kodrat yang sama, lahir di sini, ya, sebagai manusia. Hanya karena kita dalam lingkungan kita membawa kita memiliki agama yang beda. Ya. Dalam Islam jelas sekali yang namanya manusia sama di sisi Tuhan. Dalam surah As-Sajdah disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari unsur yang sama. Dan semuanya itu ditiupkan ruh dari suci Tuhan. Kenapa kita harus pandang enteng orang lain? Ya, bahkan Nabi Muhammad ya ketika haji wada lalu dia mengatakan, yang selalu orang Arab dulu membanggakan bahwa kehebatannya karena Nabi Muhammad orang Arab. Tidak, la fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada kelebihan satupun orang Arab daripada yang orang ajam, illa bittaqwa, dengan hatinya yang suci, yang bersih. Jadi pendekatan kemanusiaan ini sangat penting sekali. Dan saya kira itulah yang kita lakukan sebetulnya di Indonesia. Nah, di masyarakat yang tidak menggunakan pendekatan kemanusiaan memandang enteng orang lain, bukan hanya dipandang enteng karena sukunya atau agama, tapi memang karena merasa dirinya lebih hebat. Yang kedua, pendekatan kebangsaan. Nah, kita menjadi bangsa yang sama, yang satu. Jangan lagi kita mencontoh bangsa lain yang memang tidak memiliki kesamaan nasib. Ya, memang negaranya didirikan oleh kelompok tertentu. Jadi tidak bisa kalau kita ini memang seperti itu kita didirikan. Dan itu sangat, kalau kita di dalam Islam, itu sangat kuat dasarnya, bahwa meskipun kita beda agama, tapi kita satu kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat, wajib hukumnya kita taati. Nabi Muhammad ketika di Madinah dengan orang Yahudi, ya, dengan 3 suku, orang Arab 2 suku, ada kesepakatan mereka bangun, itu tidak bisa dilanggar. Bahkan Nabi mengatakan dalam kesepakatan itu, ya, lil mu'minina dinuhum walil yahudi dinuhum. Orang agama dengan agamanya, Yahudi dengan agamanya, orang Islam dengan agamanya. Tapi sebagai satu masyarakat yang memiliki kesepakatan, kalau ada musuh dari luar, ya kita harus hadapi bersama. Kita harus biaya bersama. Nah, inilah Indonesia sebetulnya. Jadi Indonesia sangat kuat sekali dasarnya kalau kita mau melihat dari perspektif kebangsaan dan perspektif keagamaan. Nah, yang ketiga pendekatan agama.
pendekatan agama, semua agama tidak ada yang menghendaki kita konflik, bermusuhan. Ya. Baik. Kalau ada persoalan diselesaikan dengan musyawarah, dan itu sudah dibuktikan ya, oleh pendahulu-pendahulu kita dari berbagai agama, termasuk Islam. Agama Islam ini sangat-sangat kuat sekali dasarnya untuk hidup berdampingan, meskipun berbeda-beda dengan cara kesepakatan atas dasar keyakinan. Nah, ini yang sering mungkin perlu kita rubah pemahaman dengan pendekatan agama, karena sering dianggap bahwa dengan agama yang mereka anut dibawa ke persoalan-persoalan lain. Nah, ini sering tidak bisa lagi mau rukun, tidak mau rukun karena menurut agamanya ya. Kalau mau rukun, bisa tidak tidak sesuai dengan agama. Padahal justru dengan rukun dengan orang lain itu tuntutan daripada agama kita sendiri. Nah, inilah yang perlu. Terkadang antar kita umat beragama rukun tapi inter, karena dianggap karena pemahamannya beda. Qurannya sama, syahadatnya sama, hanya memahami Quran itu yang beda. Ya, pemahaman yang beda ini yang membuat mereka tidak merukun. Nah, karena menganggap saya dirinya benar, orang lain semua salah. Orang semua masuk neraka, dia semua masuk surga. Nah, ini yang harus diperbaiki pemahaman ini saya kira. Baik. Nah, untuk penyuluh saya kira waktunya untuk kita buat suatu silabi atau rambu-rambu yang mungkin untuk disampaikan kepada masyarakat dan melalui tokoh-tokoh agama. Saya kira kalau tokoh agama yang bicara, insya Allah bisa. Baik, Prof. Mohon maaf kami potong terlebih dahulu, Prof. Ada pemirsa yang bergabung bersama kita, terhubung bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak Rauf. Pak Rauf. Silakan, ya, Pak Rauf. mohon izin untuk toleransi beragama ini sebenarnya untuk zaman now. Tidak ada yang pusing itu dengan perbedaan agama, Pak. Orang pusing dengan uang. Di mana ada pada lapangan kerja, di mana ada bisa hidup, di mana bisa bahagia dan sebagainya. Jadi ini perbincangan tidak terlalu mengena. Karena di antara kita ini 24 kabupaten kota dengan di Makassar 15 kecamatan, 152 kelurahan. Tidak ada itu yang selalu memperbincangkan masalah perbedaan agama. Kenapa? Di dalam 14 Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 itu pasal 1 ayat 1 itu mengatakan negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pasal 2, negara itu menjamin penduduk untuk mengurus agama dan beribadah menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Kemudian sebenarnya bahasa-bahasa yang selalu dipakai seperti moderasi. Itu penonton masyarakat yang awam tidak tahu itu. Apa itu moderasi? Kemudian toleransi tidak tahu itu apa itu. Jadi saya mau bukan ini mahasiswa doang di depan. Ada masyarakat awam yang tidak tahu toleransi, kemudian diskriminasi, yang mestinya sejatinya dibahasakan dalam bahasa sederhana. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Rauf. Permasalahan utama di sini bukan pada toleransi, tapi pemahaman masyarakat terkhusus pada uang, Prof. Katanya. Ya. Bagaimana tanggapan? Terima kasih Pak Rauf. Ini teman saya, Pak. Mbak. Terima kasih Pak Rauf. Saya barangkali memang karena Pak Rauf tidak ikut dalam hal menangani seperti ini. Yang kecil-kecilnya mungkin Pak Rauf tidak tahu ya. Karena kita ini yang memang selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan hubungan yang tidak toleran, persoalan agama. Buktinya ya, kan, baik. Buktinya ada. Ya orang rame-rame mau pergi ke ISIS berperang. Apa yang mendorong mereka itu? Bukan karena uangnya tidak ada. Orang kaya, taruh. Orang kaya itu mau mereka mendirikan khilafah. Karena dasarnya katanya khilafah baru cocok dengan Islam. Itu pemahaman itu Pak teman saya, Ustaz ya. Jadi bukan uang. Karena mereka menganggap tidak selamat di akhirat kalau tidak seperti itu. Nah, pemahaman inilah yang harus dilakukan pendidikan perubahan dengan pendekatan apa yang disebut dengan toleransi. Ya, ini maka diadakanlah dialog seperti ini supaya didengar oleh masyarakat. Iya. Nah, artinya saling menghargai. Namanya toleransi, saling menghormati, menghargai. Saya benar, tidak tertutup, atau tidak saya harus mengatakan Anda tidak ada kebenaran. Ya, baik. Anda benar menurut keyakinannya, silakan. Saya juga benar menurut keyakinan saya. Saya kira begitu, Pak Rauf. Ya. Bukan hanya uang, Pak. Banyak orang kaya sekarang mau mendirikan khilafah. Baik. Karena dasar keyakinannya nanti selamat baru kalau khilafah. Ya, merubah negara ini.
Ya, baik. Ini terkait diskusi yang sangat luar biasa sekali terkait toleransi. Memang semua unsur masyarakat terlibat di dalamnya. Masih ada yang terhubung bersama kami? Halo. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana? Iya, Makassar. Ibu Lia? Iya, Makassar. Iya, silakan Ibu. Makasih. Dengan apa yang jawab tadi oleh Pak Rokok, itu beri salam, itu juga saya baru paham, bahwa perkara ini harus disebut iman-iman. Jadi yang saya tanyakan pertama itu adalah, apakah misalnya di acara-acara hari-hari besar Islam juga harus disebut iman-imannya itu, walaupun tidak ada umat-umat atau umat lain di dalam acara tadi ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua yang selalu menjadi hati saya itu adalah ini bagi saya, misalnya di sinetron, apalagi tentangnya berbicara tentang pesantren yang non-muslim memerankan orang muslim, ya, dan sebagainya itu saya paling tidak atau kurang setuju, ya. Apakah itu pemahaman toleransi sampai ke situ, Pak, ya? Jadi saya kalau misalnya perang-perang itu sebenarnya saya rasa tidak perlu, karena banyak juga pemain-pemain non-muslim, ya, yang bisa memerankan langsung, tidak usah diganti-ganti. Jadi pemahaman toleransi ini saya itu agak terlalu melebar, ya. Padahal kita kan ada, kita punya ragu-ragu Al-Quran dan hadis itu. Mudah-mudahan saya ini, pemikiran saya ini yang kali ini bisa mewakili tadi bahwa untuk seluruh itu sebaiknya apakah toleransi itu kalau misalnya hampir di pesantren, ya, orang-orang yang muslim juga, ya, tidak usah ambil pemain yang bukan muslim tapi dia berperan sebagai muslim. Itu ya barangkali. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia. Yang pertama ini terkait salam. Penjabaran salam kita untuk setiap momen kegiatan acara, apakah kita wajib menyampaikan salam dengan 5 unsur poin itu, dan terkait sinetron, Prof, dan juga Pak Malingkai dan juga Pak Yoris. Ya, kalau ya saya tanya tidak wajib, tidak harus, tapi dalam kaitan hubungan kemanusiaan, hubungan sesama, itu yang wajib untuk memperbaiki hubungan-hubungan dengan hubungan manusia. Hablum minallah wa minan nas. Jadi apa yang merasa orang dihargai lalu kita lakukan, saya kira itulah yang namanya sebuah hal yang sangat disukai. Jadi memberikan salam dengan salam yang mereka merasa dirinya dihormati, ya, saya kira itu sangat penting, ya, isinya. Yang kedua tadi peran-peran. Perlu kita tahu dalam sejarah, Pak Ibu tadi, kalau di zaman dulu kebangkitan Islam, namanya kejayaan Islam itu bukan hanya peran yang dimiliki oleh umat Islam sampai umat Islam itu maju. Dalam penerjemahan buku-buku filsafat Yunani, Romawi, sehingga melahirkan suatu ilmuwan-ilmuwan di zaman Islam, itu bukan hanya orang Islam yang melakukan, orang Yahudi, orang Nasrani, karena memang yang memiliki kewenangan. Jadi kalau orang memiliki kewenangan lalu diserahi amanah untuk memajukan Islam, kemajuan ilmu pengetahuan Islam, tidak ada salahnya. Jadi kalau lalu kita membuat sinetronnya untuk memberikan contoh yang baik yang namanya bagus, ya, kalau diperankan oleh orang ahlinya, ya, maka itu lebih bagus. Dan hadis sendiri mengatakan, ya, fas'alu ala dzikri kuntum la, berikanlah ahlinya kalau kamu ingin lebih bagus. Siapapun yang berkompeten di situ. Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlinya. Kalau tafsir, ya tanya ahli tafsir. Kalau tentang sinetron, tanya ahlinya. Meskipun itu bukan orang Islam. Idza wushidal amru ila ghairi ahli fantajisa. Kalau sesuatu tidak serahkan kepada ahlinya, itu tidak bagus. Nah, saya kira itu. Terima kasih, Prof. Pak Malingkai, bagaimana terkait toleransi di Sulawesi Selatan? Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbilang menggelitik, tapi justru ini menjadi salah satu keresahan masyarakat di Sulawesi Selatan terkait sinetron. Apakah harus non-muslim yang menjalankan peran sebagai seorang ustadz misalnya, atau sebagai ustazah, atau sebagai seorang santri? Saya rasa toleransi kita tidak menutup sempit sampai di situ saja sebenarnya. Bagaimana pandangan dari pihak pemerintah atau Kemenak Sulawesi Selatan terkait hal seperti ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat menarik perbincangan kita sore hari ini.
Tadi ada beberapa poin sebenarnya. Saya ingin sekali masuk di poin-poin itu. Hanya saya ingin mengungkapkan bahwa sesungguhnya potret kerukunan dan toleransi umat beragama di Sulawesi Selatan itu tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata. Di depan kami ini, saya yakin depan kami ini adalah perwakilan dari masyarakat lintas agama. Makanya kenapa tadi kami mengawali dengan salam 5 bahkan 6 agama, ya. Kita tahu bahwa salam itu adalah doa. Jadi ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, itu kan doa saya untuk saudara-saudara saya dari Muslim. Ketika saya mengucapkan Om Swastiastu, saya ucapkan doa untuk saudara-saudara saya dari Hindu, dan begitu seterusnya. Namo Buddhaya, Pak Yongres nanti yang menjelaskan makna filosofi dari salam itu. Memang dalam momentum tertentu tidak wajib kita mengucapkan. Kita lihat audiensinya. Hari ini Bapak Ibu, kita hampir-hampir tidak bisa membedakan dalam forum-forum tertentu mana yang muslim, mana yang non-muslim. Karena meskipun bukan muslim, dia pakai songkok. Atau mungkin muslim tapi dia tidak pakai songkok. itu anunya ya, secara kasat mata. Tapi kalau kita kembali ke kehidupan Sulawesi Selatan, saya secara pribadi ingin saya ungkapkan di forum ini. Kebetulan saya bertetangga dengan orang Hindu. Jadi di sebelah kanan saya adalah masjid, sebelah kiri saya adalah orang Hindu. Dan di dalam kompleks saya itu banyak orang-orang Kristen. Hampir tiap waktu itu kan kalau masjid pasti Bapak Ibu tahu lah bahwa setiap waktu itu akan ada azan dan bacaan Quran. Nah begitu juga sebaliknya di umat Hindu. Ketika dia perayaan agamanya itu juga membuat semacam upacara begitu ya di rumahnya. Nah selama saya 2012 sampai 2022 hampir 10 tahun saya di potret dunia, saya di kompleks itu tidak pernah mendapat komplain dari tetangga saya yang Hindu atau tetangga saya yang Kristen. Nah, saya kira potret ini juga terjadi di daerah lain. Kalau Bapak Ibu misalnya sering main di YouTube, coba lihat cari saja potret kehidupan beragama di Lutim dengan Toraja. Kami sudah potret itu. Dan itu bukan sekedar sekedar sandiwara di depan kamera, tidak. Karena itulah potret sesungguhnya yang terjadi di masyarakat kita. Begitu juga misalnya dalam kehidupan perkantoran, hampir-hampir Bapak Ibu, kalau di sini ada Ibu Lasmaria, saya mungkin yang satu yang membedakan yang sepintas bahwa mungkin tidak hampir-hampir tidak bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya kira itu potret toleransi kita apalagi dengan Pak Yongres ya. Kami selain di Kementerian Agama juga kami cukup membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Jadi hampir-hampir itu sudah kami lakukan. Dan saya kira pernyataan dari penanya yang pertama itu cukup mencerminkan bahwa Sulawesi Selatan dalam hal ini dalam kondisi aman damai. Karena dia sampai-sampaikan bahwa tidak perlu tema ini dibahas dalam forum. Selesai sebenarnya ya. Tapi karena kami ingin menggambarkan bahwa seperti inilah yang kami lakukan baik melalui Kementerian Agama ataupun melalui forum kerukunan beragama. Sekedar informasi untuk Bapak yang bertanya tadi bahwa sesungguhnya kegiatan seperti ini sudah kami lakukan mulai dari tingkat kanwil sampai di tingkat desa. Kami membangun dialog-dialog lintas agama yang melibatkan tokoh pemuda, guru lintas agama, penyuluh lintas agama, tokoh-tokoh agama. Dan kami melibatkan beberapa lintas sektoral. Jadi saya kira ini menarik, terutama penyuluh. Kami sangat berharap peran aktif dari penyuluh ini dalam mengawal ya, merawat kerukunan di Sulawesi Selatan. Banyak sekali agendanya Ibu yang bisa kita lakukan. Bisa melakukan pendekatan misalnya dalam berdakwah itu perlu database ya, karena jangan sampai materi kita tidak sesuai dengan audiens kita. Jadi harus kita pahami dakwah saat ini harus berbasis kebutuhan. Bukan karena kita tahu satu judul, kemudian judul ini kemana-mana, keliling, ya, di kelompok-kelompok binaan. Kita harus tahu kebutuhannya. Kalau perlu, kita buatkan semacam, semacam survei atau instrumen sebelum memulai sebuah pembinaan. Karena jangan sampai kita berbicara tentang, anggaplah misalnya tentang akidah, ternyata mereka butuh fikih. Nah, fikih wudu misalnya, atau sekedar
tahu bagaimana cara mandi wajib misalnya ya. Nah, ini penting. Yang kedua, saya kira yang paling penting saat ini ada istilah bahwa lisanul hal afsahu bil lisanil maqal. Jadi keteladanan saat ini sangat penting. Bagaimana sebuah contoh yang kita berikan kepada masyarakat itu bisa menyentuh masyarakat tanpa harus kita dakwai. Ini penting ini. Jadi kadang-kadang kita belum bicara, orang melihat kita saja sudah, oh, saya sudah sejuk, saya sudah aman. Ini yang pendekatan ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang penyuluh. Yang ketiga adalah saya kira di penyuluh ini juga perlu peta dakwanya. Ya, peta dakwah ini penting. Nantilah karena kita dari kelompok Pokjalu ya, saya kira Pokjalu ini kan penuh dengan SDM yang luar biasa. Kita tinggal klik saja apa yang diinginkan ada di situ. Ya, saya kira itu sekedar. Baik. Terima kasih Pak Malingkai. Saya sedikit menambahkan, saya juga sempat mendengar bahwa tahun ini di 2022 sebagai tahun yang dicanangkan sebagai tahun toleransi. Mungkin nanti akan disampaikan kembali oleh Pak Malingkai, tapi selanjutnya saya ke Pak Yongris Law lagi terkait toleransi. Mungkin tadi Pak Yongris merasa ada pertanyaan yang masalah salam saja dipertanyakan. Betul, padahal kalau mungkin dari Pak Yongris Law dan para pemuka agama yang lain itu tidak ada masalah, karena dalam salam itu terdapat sebuah doa untuk keselamatan antar sesama. Bagaimana dengan Pak Yongris? Jadi gini, ada tadi menarik sekali, termasuk masalah masalah sebenarnya dianggap bahwa bukan lagi masalah agama tapi masalah duit. Jadi gini, sebenarnya kita ini kan manusia punya masing-masing punya punya problem ya. Ada yang mungkin sudah selesai dengan masalah agama, tapi ya mungkin dia lagi bermasalah dengan masalah budaya, misalnya antar budaya, antar etnis. Ada juga yang sudah selesai dengan itu, tapi sekarang ini mungkin lagi bermasalah dengan masalah perekonominya, masalah keuangan. Jadi ya, tapi ada yang penting kita harus ingat bahwa toleransi itu sebenarnya bukan hanya soal agama. Salah satu dari toleransi itu memang toleransi beragama. Tetapi masih banyak hal yang kita perlu toleransi. Contoh misalnya masalah strata sosial misalnya, atau masalah keuangan, masalah sosial kita. Tetangga kita pakai mobil, kita nih pakai motor misalnya. Itu juga masalah sosial yang kita harus toleran dengan orang yang punya mobil. Intinya gini, sebenarnya kita perlu punya pemahaman bersama dulu dengan apa sih sebenarnya maksud dari toleransi itu, Prof. Karena kita banyak membahas toleransi, mungkin pemahamannya kita tidak sama. Bagi saya sebenarnya toleransi adalah kemampuan kita untuk bisa menerima hal-hal yang kita tidak suka. Jadi misalnya saya lihat ibu misalnya pakai pakaiannya tidak suka, tapi hak ibu. Nah, saya nggak suka. Nah, saya harus toleran karena itu adalah hak ibu, walaupun saya tidak suka, gitu. Nah, toleransi seperti itu. Nah, termasuk dalam hal beragama, dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sekarang apa yang kita sangat butuhkan sekali sebenarnya dalam bertoleransi itu? Saya kira ada dua. Yang paling pertama adalah kita sangat butuh sekali kekuatan dari luar sebenarnya. Saya baru bisa menghargai ibu, tidak mengganggu ibu dalam hal yang berbeda. Karena ada hukum yang melindungi ibu. Jadi yang paling pertama adalah kekuatan hukum. Sehingga saya nggak bisa mengganggu ibu. Gitu. Seandainya nggak ada hukum, mungkin saya sudah ayo jangan dong pakai baju gitu, saya nggak suka. Misalnya ya. Gitu yang pertama. Nah ya itu harus ada force of law ya. Yang kedua itu harus ada force of morality dari dalam. Tadi dari luar, dari dalam itu adalah kita harus punya kekuatan moralitas untuk bisa menghargai orang. Gitu. Kalau hanya dari luar saja, nggak cukup. Harus ada dari dalam, kekuatan dari dalam, agar kita nggak menderita dengan perbedaan itu sebenarnya. Gitu, Bu. Kembali pada diri masing-masing dulu. Itu dua hal tolerir terhadap diri sendiri. Intra diri sendiri dulu kan, yang harus dibangun. Kepercayaan diri sendiri, keyakinan pada diri sendiri sebelum kita berusaha meyakinkan diri kita kepada orang lain. Bahwa saya seperti ini loh, saya tolerir kepada Anda, saya sepaham dengan Anda, saya menyayangi Anda, saya bisa hidup bersama Anda, berdampingan dengan Anda. Lalu mengenai Bu, tadi saya ini menarik juga. Pernah juga di kalangan kita umat Buddha itu mereka bertanya, gimana sih bagusnya kita memberikan salam ke orang? Saya bilang kalau kita ingin memberikan salam ke orang, tentu harus dengan bahasa orang yang dia suka, orang yang
yang kita akan diberikan salam ya. Kalau kita ketemu dengan orang Amerika misalnya, ya tentu kita harus bilang good morning, dengan bahasa dia. Kalau kita pakai bahasa kita kan, ya mereka tidak ngerti. Selain tidak ngerti, juga mungkin ya maknanya itu berkurang. Nah, sama dengan umat Islam, saya kira tidak ada salahnya kalau kita menyampaikan dengan pakai bahasa mereka. Apalagi itu memang isinya kan doa. Begitu pula sebaliknya. Jadi ya teman-teman yang umat Islam kalau menyampaikan misalnya salam ke kita namo budaya, kita juga rasa senang. Oh ini gitu, mendoakan kita dengan bahasa kita sebenarnya. Baik. Gitu. Itu saja sebenarnya logika berpikirnya ya. Memberikan salam harus karena kita ingin hormati orang, maka pakailah bahasa orang yang orang itu mengerti dan suka. Baik, terima kasih Pak Yongris Lau. Dan pemirsa, sangat luar biasa sekali diskusi kita dalam Hasanah Keislaman dan Kebangsaan dengan tema toleransi menjaga keutuhan NKRI pada kesempatan sore hari ini. Dari ketiga narasumber yang sangat luar biasa, saya meminta sebagai closing statement dari masing-masing narasumber untuk memperkuat kira-kira pemikiran toleransi beragama di Sulawesi Selatan. Simple dan singkat saja. Mulai dari Prof. Fahim mungkin, kami persilahkan. Ya saya kira kalau close statement-nya bahwa toleransi sebetulnya kita sudah bagus, ya sudah tinggal mau ditingkatkan. Seperti yang disampaikan, indikator-indikator yang menunjukkan kita ini rukun sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hanya saja memang belum mencapai target yang kita harapkan, masih ada yang lebih tinggi. Baik. Kita masih di papan tengah. Baik. Nah, makanya saya kira memang perlu kita betul-betul merespon apa yang menjadi program Kementerian Agama menjadikan Sulatan ini sebagai satu objek dalam tahun toleransi ini. Baik. Marilah kita bersama-sama, saya kira itu. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Bapak Haji Malingkai Ilyas. Pak Menteri sudah mengeluarkan KMA, jadi Keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2022 tentang tahun toleransi. Sebenarnya banyak sekali jenis kegiatan yang bisa kita lakukan di situ. Kami minta partisipasi dari Bapak Ibu, baik dari kelompok Pokjalo, ataupun tadi forum penyuluh lintas agama ya. Kemudian dari umat beragama kami minta partisipasi dalam hal menyukseskan tahun toleransi ini. Nah, beberapa hari yang lalu itu kami sudah pernah melakukan Kementerian Agama dalam hal ini Pak Kakanwil sudah pernah melakukan pertemuan dengan FKUB untuk membahas kegiatan apa saja akan kita lakukan di tahun toleransi ini. Di antaranya adalah kita akan melakukan kemah toleransi yang melibatkan kurang lebih 1.000 orang. Ya. Itu salah satu program. Salah satunya nanti bisa ditambah. Saya kira demikian ya. Selanjutnya kepada Pak Yongris. Ya, makasih. Saya bisa ibaratkan sebenarnya negara kita ini seperti satu pesawat di mana kita ini semua di dalamnya. Ya. Apakah dia kelompok yang banyak, kelompok yang kecil, masing-masing punya pengaruh. Bayangkan kalau dalam satu pesawat itu ada 2 orang, 3 orang yang bermasalah, maka satu pesawat itu juga bisa bermasalah. Oleh sebab itu, kita ini punya kewajiban bagaimana menjaga keselamatan pesawat negara kita ini. Yang sedikit, yang banyak, semua harus punya kepedulian untuk menjaga kerukunan, menjaga keharmonisan di dalam rumah besar Indonesia ini. Dan salah satu yang paling penting adalah pendidikan. Kita baru bisa mengajak orang lain untuk bertoleransi kalau kita bisa mendidik orang lain dengan baik melalui keteladanan. Dan ini memang harus diajarkan sejak dini. Kalau kalau hanya diajarkan sudah dewasa lalu diajarkan, apalagi sudah terbentuk pola pikirnya, itu memang agak sulit. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak pada kita semua, mari kita tanamkan sejak dini ke anak-anak kita di rumah, dan juga guru-guru, yang ini ada beberapa guru-guru di sini, sejak dini mereka di sekolah itu, kita sudah ajarkan mereka untuk bisa saling menghargai, menjunjung tinggi kemanusiaan, karena memang agama juga ini dibentuk untuk manusia. Sebenarnya agama nggak mungkin ada tanpa ada manusia. Jadi agama ini dibuat untuk manusia, untuk memanusiakan manusia, untuk memuliakan manusia. Jadi ya kita harapkan mudah-mudahan pendidikan kita ini bisa lebih kita perhatikan dengan baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yongris Lau. Para pemirsa Hasanah Keislaman dan Kebangsaan dimanapun Anda berada,
diskusi yang sangat luar biasa, banyak hikmah yang dapat kita ambil dalam momen yang begitu mengesankan pada kesempatan sore hari ini. Tentunya Indonesia dengan nilai luhur yang menjaga perbedaan dan menyatukannya dalam sebuah kebersamaan, keragaman yang membangun sebuah negara yang sangat luar biasa. Dari toleransi kita belajar bahwa sesungguhnya perbedaan adalah warna yang akan memberikan warna dalam kehidupan kita. Siapapun berhak berada di Indonesia, siapapun berhak berada di Sulawesi Selatan, tentunya dengan mengedepankan cinta dan kasih sayang dalam toleransi beragama untuk menjaga keutuhan NKRI. Saya Aluyah Nur Syarif beserta seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Selatan, program Hasanah Keislaman dan Kebangsaan. Kami ucapkan terima kasih pula kepada para narasumber kami yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله